Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan di channel Situs Edukasi, ya jumpa lagi dan semoga Anda yang nonton video ini bisa lulus PNS pada tahun ini. Nah, pada kesempatan ini kami masih berbagi untuk soal SKB Guru SD, yaitu kompetensi profesional di bidang IPS atau pada bidang PPKN rekan-rekan ya. Ini adalah video saya terakhir yang membahas tentang soal SKB Guru SD, yang mana sudah kita bahas semuanya dari bidang sosial pribadi, kemudian dari bidang profesional, dari bidang pedagodik, kemudian bidang IPS, bidang matematika, bahasa Indonesia, dan bidang IPA. Ya, rekan-rekan sudah kita bahas semuanya, dan ini adalah video terakhir saya untuk khusus membahas daripada kompetensi guru SD atau guru kelas SD rekan-rekan ya. Di sini saya perlihatkan ya seperti biasa biar rekan-rekan tidak ada antara dusta di antara kita. Saya perlihatkan di sini untuk kisi-kisinya. Oke, ini dia rekan-rekan ya, untuk bidang PPKN dan IPS itu. Jadi kisi-kisinya mempelajari tentang dimensi ideologi Pancasila, kemudian rela berkorban termasuk pengamalan Pancasila juga, kemudian menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, penerapan sila, ya, ini penerapan sila, kemudian panitia 9, hak dan kewajiban manusia atau HAM, alinea kedua, deklarasi, pasal-pasal ya, ini pasalnya pasal 27, 30, kemudian pengeluaran pendapat, jaminan sosial, kesejahteraan, dan peradilan HAM. Nah, ini kita bahas rekan-rekan ya. Kalau semuanya sudah kita bahas, silahkan semuanya dilihat di deskripsi di bawah. Sudah kami buatkan video daripada soal-soal kisi-kisi SKB Guru PGSD CPNS 2020 ini. Oke, kalau sudah jelas, lanjut kita ke contoh pembahasan soalnya ya. Oke, contoh soal nomor 1 rekan-rekan ya. Kita coba lihat di sini. Bangsa Indonesia memiliki ratusan suku bangsa beserta adat dan budayanya. Masing-masing suku mempunyai keunikan tersendiri yang merupakan kekayaan budaya nasional. Berikut ciri-ciri salah satu suku yang ada di Pulau Jawa. 1. Tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi. 2. Tidak diperkenankan menggunakan alas kaki. 3. Larangan menggunakan alat elektronik. 4. Pintu rumah harus menghadap utara atau selatan. Suku tersebut adalah, nah pertanyaannya, suku tersebut adalah, jadi ini adalah adat-adat yang ada di Indonesia. Ini ditanyakan suku apa gitu rekan-rekan ya. Oke, suku tersebut adalah, kita lihat A, suku Asmat, B, suku Bugis, C, suku Baduy, dan D, suku Dayak. Nah, silakan rekan-rekan yang mana jawabannya, apakah A, B, C, atau D. Ini berkaitan tentang bahasa atau pelajaran PPKN rekan-rekan yang untuk bidang PPKN dan IPS. Oke, kita lihat langsung aja jawabannya. Jawabannya adalah yaitu C, suku Baduy. Jadi inilah syarat-syarat untuk membuat rumah, syarat-syarat untuk pergi ke sana, tidak ada transportasi, tidak boleh menggunakan alas kaki, dan tidak boleh membawa HP. Itu adalah suku Baduy. Oke, jelas? Lanjut kita ke contoh soal nomor 2. Pada pembelajaran IPS kelas 5 dengan materi perjuangan Bangas Indonesia melawan penjajah. Ya, Pak Ridwan ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat serta dimengerti oleh anak didiknya. Media apa yang harus digunakan Pak Ridwan? A. Video. B. Slide. C. CorelDRAW. D. Radio. Silahkan rekan-rekan ya. Kalau video bagaimana kira-kira dengan materi pembelajaran seperti ini? Kalau slide ya membentuk PowerPoint. Kalau CorelDRAW kayaknya agak sulit ya. Belum tentu Pak Ridwan itu bisa mengedit dengan menggunakan CorelDRAW. Kalau radio kayaknya kurang pas pada zaman milenial seperti ini. Kita bisa menggunakan aplikasi yang seperti Google Room ya. Kemudian ada juga aplikasi-aplikasi conference yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran yang lebih efektif. Oke, silakan Anda bisa pause videonya dan Anda jawab dalam hati Anda atau pada kolom komentar juga boleh. Oke, kalau sudah dijawab, kita lihat jawabannya adalah yaitu A, video. Jadi pas sekali yang digunakan adalah video. Ya, biar dia menyenangkan dan mudah dimengerti. Jelas rekan-rekan ya, sama seperti kita sekarang, kita lebih menonton untuk menonton YouTube daripada membaca artikel. Kita lebih enak menonton video-video yang menarik daripada kita membaca blognya Mas Edi, blognya Pak Denny yang dari Lenek itu. Tapi kita lebih senang membaca video YouTube seperti itu rekan-rekan ya.
Oke, jelas ya. Yang paling tepat adalah yaitu A, video. Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, ras, agama, dan kepercayaan, yang semuanya diikat dalam satu pedoman Bhinneka Tunggal Ika dengan lambang negara Garuda Pancasila. Kedua hal tersebut diatur dalam undang-undang dengan nomor A. Undang-Undang nomor 15 tahun 2006, B. Undang-Undang nomor 17 tahun 2006, C. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, dan D. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Silahkan rekan-rekan yang mana jawabannya, apakah A, B, C, atau D ya. Anda bisa pause videonya, jawab dalam hati atau kolom komentar juga boleh. Oke, kalau sudah dijawab, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Undang-Undang nomor 24 tahun 2019. Diingat rekan-rekan ya, inilah yang mengatur tentang Bhinneka atau simbol negara kita, yaitu Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Kekayaan sumber daya alam Indonesia telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan. Sesuai perkembangan zaman, langkah yang tepat bagi kita untuk mengolah potensi sumber daya alam yang ada yaitu A. Mengolah sumber daya yang ada dengan mendatangkan tenaga kerja asing. B. Mengekspor sumber daya yang masih berupa bahan mentah. C. Mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan. Dan D. Mengelola sumber daya yang ada dengan teknologi canggih. Silakan, yang mana jawabannya? Ya, terkait bagaimana sikap kita untuk potensi. Apakah kita harus menggunakan tenaga kerja asing karena dia lebih bisa dan lebih tahu dengan cara itu? Atau kita lebih menggunakan sumber daya ekspor atau dari tenaga kerja dalam negeri, rekan-rekan ya. Silakan A, B, C, atau D. Bisa Anda jawab dalam hati atau pada kolom komentar juga boleh. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan. Jadi ini adalah lebih bijak sekali. Kalau A itu kurang bijak ya, karena kita menguntungkan orang asing. Tapi kalau C itu tidak apa-apa, kita bermodal dulu ya, negara mengirimkan orang-orang yang memang ahli di bidang itu untuk belajar untuk mengelola daripada potensi sumber daya yang ada. Oke, jadi yang paling tepat adalah yaitu C. Mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan. Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 5. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegontong royongan merupakan pengamalan Pancasila ke A. ke-1, B. sila kedua, C. sila ketiga, dan D. sila kelima. Yuk, yang mana jawabannya rekan-rekan ya. Ini pengamalan Pancasila persis seperti soal seleksi kompetensi dasar kemarin. Jadi banyak sekali yang keluar tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan kita. Bahkan persis soalnya seperti soal TKP rekan-rekan ya, untuk TWK kemarin. Dan ini juga untuk seleksi kompetensi bidang jurusan SD ini tentu dan tidak menutup kemungkinan mereka juga akan mengeluarkan soal-soal seperti ini sebagai latihan kita rekan-rekan ya. Silahkan yang mana jawabannya, apakah sila 1, 2, 3, atau 5. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Ya rekan-rekan, yang paling tepat adalah yaitu D. Sila kelima. Nah, rekan-rekan, buat Anda ini versi lengkap dari soal ini, karena di sini saya hanya membahas 5 soal saja, rekan-rekan ya. Untuk versi lengkapnya di sebenarnya ada 100 soal.
untuk soal SKB guru kelas SD jurusan PGSD ini di sini sebenarnya ada 100 soal. Tapi saya tidak bahas semuanya, ya saya akan bagikannya kepada Anda dengan syaratnya adalah tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan daripada versi lengkapnya, tapi dengan syaratnya like dan subscribe dulu agar kami terus bersemangat mengirimkan file lengkapnya kepada Anda. Oke, kalau sudah like dan subscribe rekan-rekan ya, terima kasih atas semuanya, atas perhatiannya. Thanks for watching. Sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.